Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thank you. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Nah, ini adalah video pertamaku dan hari ini aku akan membahas tentang sosiologi. Nah, pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan sosiologi. Oke, jadi sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masyarakat. Oke, mari kita bahas lebih lanjut mengenai pengertian sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan, teman, masyarakat. Sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sebagai ilmu pengetahuan murni, sosiologi memenuhi setidaknya 4 unsur sifat sosiologi. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris. Artinya, ilmu ini didasarkan atas realitas di lapangan atau kenyataan yang ada, tidak spekulatif. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis, disusun secara sistematis dengan abstraksi. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif, memperhitungkan, mengevaluasi, memperbaiki studi sosiologis yang sudah ada sebelumnya. Yang keempat, sosiologi bersifat non-etis, tidak menilai benar atau salah, mengkaji apa yang senyatanya, bukan apa yang seharusnya. Oke, selanjutnya yaitu pengertian sosiologi menurut para ahli. Yang pertama menurut Auguste Comte. Comte mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena sosial dengan hukum-hukum yang tetap atau ajeg yang menjadi objek investigasinya. Yang kedua, Karl Marx. Marx tidak secara eksplisit menulis definisi atau pengertian sosiologi. Namun, studinya tentang ekonomi menjadi landasan teori sosiologinya. Dalam The Communist Manifesto, menurutnya, masyarakat proletar harus dibebaskan dari penyakit sistem kapitalis yang akan menghancurkannya. Sosiologi bisa digunakan sebagai alat untuk mengangkat kaum tertindas melawan penindas dan mewujudkan cita-cita masyarakat tanpa kelas. Kemudian menurut Surjono Sukanto mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kemasyarakatan secara umum dan berupa pola-pola sosial yang nampak di masyarakat. Kemudian menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Sumarjan dan Sumardi mengatakan pengertian sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari struktur, proses, dan perubahan sosial dalam masyarakat. Kemudian menurut Anthony Giddens, pengertian sosiologi menurut Giddens yaitu sosiologi adalah studi tentang kehidupan sosial manusia, grup, dan masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu fungsi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang objektif. Sosiologi memiliki 4 macam fungsi atau kegunaan. Yang pertama, dalam hal perencanaan sosial. Beberapa fungsi atau kegunaan sosiologi dalam hal perencanaan sosial adalah: pertama, sosiologi memahami perkembangan kebudayaan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun modern, sehingga proses penyusunan dan permasyarakatan suatu perencanaan sosial relatif mudah dilakukan. Yang kedua, sosiologi memahami hubungan manusia dengan lingkungan alam, hubungan antar golongan, juga proses perubahan dan pengaruh penemuan baru terhadap masyarakat oleh sosiologi relatif biasa dipercaya. Yang ketiga, sosiologi memiliki disiplin ilmiah yang didasarkan atas objektivitas. Yang keempat, dengan berpikir secara sosiologis, suatu perencanaan sosial dapat dimanfaatkan untuk mengetahui ketertinggalan dan tingkat kemajuan masyarakat ditinjau dari sudut kebudayaannya seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Yang kelima, menurut sosiologi, perencanaan sosial merupakan alat untuk mengetahui perkembangan masyarakat yang fungsinya untuk menghimpun kekuatan sosial guna menciptakan ketertiban masyarakat. Kemudian dalam hal pembangunan, fungsi atau kegunaan sosiologi dalam usaha pembangunan diantaranya yaitu pertama, pada tahap perencanaan. Sosiologi dapat berguna di dalam mengadakan identifikasi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini, diperlukan data yang relatif lengkap mengenai masyarakat yang akan dibangun. Data-data tersebut mencangkup pola interaksi sosial, kelompok sosial, kebudayaan yang berintikan pada nilai-nilai lembaga sosial dan stratifikasi sosial. Yang kedua, pada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan atau perencanaan, perlu diadakan identifikasi terhadap kekuatan dalam masyarakat. Hal itu dapat dilakukan dengan cara mengadakan penelitian terhadap pola-pola kekuatan atau kekuasaan dan wewenang yang ada di masyarakat. Di samping itu, harus diadakan pengamatan terhadap perubahan yang terjadi. Yang ketiga, pada tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, diadakan analisis terhadap efek pembangunan. Keberhasilan pembangunan hanya dapat dinilai melalui evaluasi dan dapat diidentifikasi tentang adanya kekurangan, kemacetan, kemunduran, bahkan mungkin kemerosotan. Melalui evaluasi dapat dilakukan pengadaan, pembetulan, penambahan, dan peningkatan secara proporsional atau seimbang. Next, dalam hal penelitian. Dalam bidang penelitian masyarakat, sosiologi memiliki kelebihan dibandingkan ilmu-ilmu yang lain karena memahami simbol kata-kata, kode, serta berbagai istilah yang digunakan oleh masyarakat sebagai penelitian empiris. Kedua, memahami terhadap pola-pola perilaku masyarakat dalam lingkungan. Yang ketiga, kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai fenomena atau gejala sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat, terlepas dari prasangka-prasangka subjektif. Yang keempat, kemampuan melihat kecenderungan-kecenderungan arah perubahan pola tingkah laku anggota masyarakat atas sebab-sebab tertentu. Yang kelima, kehati-hatian dalam menjaga pemikiran yang rasional sehingga tidak terjebak dalam pola pikir yang tidak jelas. Dalam hal pemecahan masalah sosial. Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber dari faktor-faktor berikut. Pertama, faktor ekonomis, misalnya kemiskinan, pengangguran, dan bencana alam. Yang kedua, biologi, misalnya penyakit menular dan wabah. Yang ketiga, psikologis, misalnya penyakit saraf, bunuh diri, dan disorganisasi jiwa. Yang keempat, kebudayaan, misalnya kejahatan, perceraian, kenakalan remaja, konflik etnis, dan konflik agama. Oke, the last yaitu penerapan pengetahuan sosiologi. Sosiologi merupakan suatu kajian tentang masyarakat dan hubungannya dengan lingkungan di mana kita bertempat tinggal. Pengetahuan sosiologi memberikan manfaat dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjang keberhasilan seseorang dalam masyarakat. Yang pertama yaitu penerapan pengetahuan sosiologi tentang nilai dan norma sosial. Pengetahuan sosiologi tentang nilai dan norma sosial dapat membantu keberhasilan seseorang dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat dalam struktur sosial yang menjadi tempat tinggalnya. Misalnya, seorang anak yang mempunyai kebiasaan bersalaman dan mencium tangan kedua orang tuanya pada masyarakat Jawa akan menjadikan anak tersebut sebagai anak yang tahu bertata krama. Yang kedua, penerapan pengetahuan sosiologi tentang interaksi dan peran sosial. Pengetahuan sosiologi tentang interaksi dan peran sosial dapat membantu keberhasilan seseorang menjalankan peran sosialnya berhubungan dengan anggota masyarakat lainnya. Misalnya, seseorang dalam interaksi di lingkungan kerja, ia memperhatikan kaidah atau norma yang menjadi aturan di tempat kerjanya. Maka, ia akan diterima baik sebagai anggota dari mereka yang berada di lingkungan kerja tersebut. Yang ketiga yaitu penerapan pengetahuan sosiologi tentang proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian.
Pengetahuan sosiologi tentang proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian membantu seseorang untuk memahami bagaimana ia harus bersosialisasi dalam masyarakat dan mempunyai kepribadian yang baik. Misalnya, seorang ayah akan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, tidak melakukan kekerasan fisik atau emosional, memberikan teladan yang baik, menumbuhkan sikap tolong-menolong, dan sikap saling menghargai sesama manusia. Yang keempat, penerapan pengetahuan sosiologi tentang perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Pengetahuan sosiologi tentang munculnya perilaku menyimpang yang dapat mengganggu ketentraman sosial akan memberikan pengetahuan tentang upaya pengendalian sosial agar terjadi keteraturan sosial kembali. Misalnya, banyaknya remaja yang minum minuman keras dan menyalahgunakan narkotika. Akibat yang ditimbulkan adalah ketidakstabilan fisik dan mental dan bahkan mengganggu ketenangan umum. Maka dapat diupayakan pengendalian sosial dengan cara memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesigapan aparat penegak hukum dalam mewujudkan keteraturan. Oke, yang terakhir yaitu penerapan pengetahuan sosiologi tentang status individu dan masyarakat. Individu menurut konsep sosiologi adalah manusia yang hidup sendiri, tidak mempunyai kawan. Sedangkan masyarakat menurut Steinmetz adalah kelompok manusia yang terbesar yang meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai hubungan erat dan teratur. Pada intinya, individu dan masyarakat merupakan perangkat yang senantiasa ada di dalam setiap pergaulan hidup. Individu tidak mungkin dapat hidup dengan sempurna tanpa bermasyarakat. Pengetahuan sosiologi akan membawa kita lebih memahami individu dan masyarakat tersebut. Oke, itu semua tentang pengertian, fungsi, dan kegunaan dari sosiologi. Oke, see you di next content. Goodbye. Thank you for watching, guys.